Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok satu dari Universitas Pamulang, Fakultas Hukum. Ya, ingin membahas judulnya ini beli mobil idaman cukup bayar DP, jangan lupa bayar cicilan. Ini sebenarnya cukup menarik judulnya. Kebetulan di sini kita membawa beberapa narasumber. Bisa diperkenalkan satu persatu di sebelah kiri saya. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Setiawan. Lanjut. Halo, aku Salsi. Halo, dengan saya Soleh. Halo, saya Rina Mariana. Oke, sudah perkenalan. Saya ingin langsung memberikan pertanyaan karena saya sangat ingin mengetahui. Karena ini judulnya cukup menarik ya. Oke, langsung aja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perjanjian fidusia itu? Baik, saya jawab. Perjanjian fidusia adalah penyerahan hak kepemilikan suatu benda dari debitur ke kreditur sebagai jaminan utang, tapi bendanya tetap dikuasai oleh kreditur. Jadi mobil kredit tetap bisa dipakai, tapi secara hukum masih dijaminkan ke leasing. Itu namanya fidusia. Oke guys, itu fidusia. Lalu, kenapa mobil kredit bisa dijadikan objek jaminan fidusia? Boleh dijelaskan? Rina atau saya? Silakan. Kenapa mobil bisa dijaminkan fidusia? Karena mobil itu termasuk ke dalam benda bergerak, gitu. Jadi yang bisa dijaminkan atau dibuatkan sertifikat fidusia itu adalah benda bergerak ya. Oke, Gitu benda sih. bergerak. Ingat itu guys, benda bergerak. Lalu kalau pembeli telat atau nggak bayar cicilan nih, banyak yang jadi pertanyaan oleh audiens yang lain. Itu apa yang bisa terjadi? Nih, makanya buat yang suka nyicil mobil nih jangan lupa nih asik pakai doang tapi Ya, lupa tuh, kan. bener tuh. Lupa bayar, lupa cicilan, tahu-tahu begitu ditarik teriak nih di jalan Jangan gitu lupa kan. kewajibannya. Karena dengan adanya sertifikat fidusia, maka leasing berhak narik objek yang dijadikan jaminan. Itu karena hal tersebut diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Oke. Penarikan bisa dilakukan ketika ada sertifikat fidusia tersebut. Jadi sertifikat fidusia itu kekuatannya sama dengan keputusan pengadilan. Nah, ini hati-hati nih ya. Kalau Hati-hati nggak tuh ada guys. sertifikatnya jangan dikasih ya guys. Gitu. Ingat tuh sama mbak-mbak cantik. Jangan apa tadi? Jangan. Jangan dikasih. Jadi gini, ketika ini kan apa ya di masyarakat itu sering terjadi setiap hari ya, hampir ya di jalan dan sebagainya ada yang dikenal adalah adop kolektor atau mata hilang nih biasanya nih, ya kan, yang ngadang, yang nyari motor-motor bermasalah atau mobil yang bermasalah. Ketika teman-teman atau masyarakat mengalami hal tersebut, gitu kan, nggak usah panik. Jangan panik. Yang ketika kita menjumpai hal tersebut, yang perlu dipastikan adalah benda tersebut atau mobil tersebut didaftarkan di fidusia. Itu pertama. Gimana cara gimana cara ngeceknya? Itu kalau nggak salah bisa dia searching itu melalui website Kemenham kalau nggak salah. Itu bisa real time gitu kan, bahwa sertifikat itu terdaftar atau tidak. Nah, ketika terdaftar, tahapan keduanya adalah pastikan bahwa tanggal terbit sertifikat fidusia itu 30 hari setelah perjanjian nih. Itulah karena metode undang-undang fidusia bahwa lebih dari 30 hari setelah tanggal perjanjian kredit mobil, sertifikat fidusia itu batal demi hukum. Artinya mereka nggak bisa berhak nih narik gitu loh. Nah, yang keempat adalah skema mereka menarik penarikan objek jaminan tersebut itu tidak bisa dipaksakan, harus sukarela gitu loh. Karena kalau nggak salah ada permak tuh yang baru tuh, putusan permak ya kan, yang mentidakbolehkan bahwa penarikan itu secara paksa gitu. Karena kalau ditarik secara paksa itu sama aja masuk ke dalam perampasan, maka deliknya adalah pakai
hukum pidana itu. Ngeri juga ya sebenarnya tentang fidusia itu tersebut gitu loh. Lalu kalau misalnya tadi kan dijelaskan beberapa runtutan untuk perlindungan si konsumen tersebut. Lalu siapa yang boleh menarik kendaraan itu berarti? Boleh dijelaskan? Baik, menurut pendapat saya, jadi yang berhak menarik atau mengeksekusi objek tersebut yaitu pihak yang berwenang ya, alias pihak ketiga yaitu DC yang mempunyai sertifikat fidusia yang berkekuatan eksekutorial, artinya pihak leasing bisa langsung menarik kendaraan tanpa perlu lewat pengadilan jika itu rusak. Dengan tambahan itu seperti apa ya? Asas serpande. Jadi perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Jadi gini ya, saya tambahin atau enggak, jadi kenapa pihak ketiga bisa menyerahkan DC tersebut ya kan, penarikan objek atau mobil yang bermasalah itu kepada objek, karena kalau nggak salah ketika bikin perjanjian kredit itu biasanya kita disodorkan tuh terkait dengan surat kuasa. Oh iya. Ya kan, Iya, kalau iya, tanpa menandatangani surat kuasa tersebut maka biasanya kredit nggak akan diproses gitu loh. Nah itulah yang dari dasar kenapa ya kan ketika mobilnya bermasalah, leasing itu memberikan kuasa terhadap pihak ketiga untuk menarik. Karena berasumsi bahwa surat kuasa itulah yang menjadi dasar litigasinya atau dasar legal standingnya untuk menarik mobil tersebut. Oke. Jadi ingat ya, yang mau nyicil kendaraan itu kalau bisa dibaca dulu, jadi udah tahu resikonya seperti apa. Ingat guys. Sebenarnya kalau misalnya kita menaiki mobil nih, udah ada perjanjian belum Sebelumnya. sebelumnya? Oke. Udah ada perjanjian sih? Belum sih? Kalau untuk itu boleh dijelaskan kembali oleh Bapak. Iya. Bukan saya bertanya. Perjanjian betul. Jadi gini, ketika kita ngambil mobil itu kan kita ada perjanjian kredit ya. Perjanjian kredit itu menjadikan perjanjian pokok gitu loh. Nah, fidusia itu sebenarnya perjanjian turunan tuh, ya kan. Hak kalau di dalam hukum perdata itu namanya hak tanggungan sebenarnya. Jadi kenapa HT itu dibuat dalam bentuk fidusia untuk memberikan kepastian atau perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam satu perjanjian kredit tersebut gitu. Makanya sebetulnya dengan adanya undang-undang fidusia itu memberikan lebih memberikan perlindungan hak sih sebetulnya kepada pihak ketiga gitu loh, sebagai pemberi pembiayaan gitu terhadap kredit kita. Yang perlu kita garis bawahi sebetulnya gini, kalau kita mau ngambil mobil, kita flashback lagi ke balik kita nih, kita udah mampu belum gitu loh. Bener tuh. Gitu. Itu yang perlu jangan Jangan mobil karena gaya. betul gitu. Kita nggak Gaya mikirkan sesuai efeknya gitu loh. Jangan sampai gini, ambil mobil aja udah kan. Iya. Begitu nanti pertengahan 3 bulan 4 bulan nggak aku bayar lah Iya. gitu kan. Soalnya nanti Nggak kalau boleh. ditarik dipaksa ya itu pidana kan nggak Iya, serta-merta benar. kayak gitu Pidana. juga, karena di sini dilindungi nih dengan adanya undang-undang fidusia gitu loh. Oke. Gitu ya. Lalu nih Pak, boleh siapa aja nih menjawab ya. Fungsi sertifikat fidusia itu sendiri apa sih fungsinya? Jadi sertifikat fidusia itu punya kekuatan, yaitu kekuatannya eksekutorial, yaitu di mana pihak leasing itu bisa menarik kendaraan tanpa perlu ke pengadilan dulu. Jadi bisa narik gitu tanpa dia perlu ke pengadilan dulu nih. Tapi pihak yang menarik ini harus punya sertifikatnya dulu nih. Oke. Boleh asal narik nggak bawa sertifikat. Ingat ya guys, fungsi sertifikat fidusia itu seperti itu. Lalu nih, apakah pembeli tetap boleh pakai mobil selama masa cicilan? Apa akan terjadi kasus kah atau enggak? Itu tergantung apa dan bagaimana. Silakan.
Sebetulnya sah-sah aja boleh selama tidak terjadi one prestasi gitu. Artinya cicilannya tetap jalan nih gitu kan, karena itu bagian dari tanggung jawab si pengambil mobil tersebut gitu loh. Gitu loh. Nah, persoalannya itu kan yang menjadi masalah ketika dia si pencicil mobil itu kan one prestasi kan gitu. Iya. Barulah timbul masalah seperti itu sih. Kalau selama itu jalan terus kemudian angsurannya lancar, nggak ada jadi problem sebetulnya gitu kan. Itu sih. Selama kendaraan tidak one prestasi itu aman guys sebenarnya. Tapi nih ya, apakah boleh kita sebagai customer yang nyicil mobil itu tiba-tiba menjual mobil itu dalam masa masih cicilan tanpa izin leasing? Nah, Itu gimana, Pak? Ini sangat bahaya nih. Nih, jadi gini. Dengan adanya undang-undang hak fidusia, dengan ada sertifikat fidusia, jadi benda yang dijaminkan itu tidak boleh dipindah tangankan, apalagi sampai dijual. Nah, ini nanti pihak ketiga bisa menggunakan delik penggelapan. Ini udah pidana ini, nggak bisa gitu. Jangankan dijual, dipinjamkan atau digade pun itu nggak boleh. Tapi Gitu. kenapa masih banyak di Nah, kehidupan itu, nyata Pak. tuh masih banyak itu kenapa ya? Masih banyak yang berani gitu loh, Iya. Pak. Nah, ini mungkin ada beberapa faktor ya. Yang faktor pertama adalah masyarakat belum mengetahui itu gitu loh. Jadi literasi terkait dengan akibat memindah tangankan objek yang sudah difidusiakan gitu kan, ini masih minim. Yang ketiga adalah habit, bisa jadi nih gitu kan, nggak jarang nih orang ngambil mobil 1 bulan 2 bulan hilang itu unit. Iya, Kan gitu kan, banyak tuh. gitu kan, hilang terus kemudian dikejar, gampang ntar debt collector gitu kan datang ke rumah udah diemin aja juga pergi kan gitu kan. Oke. Padahal konsekuensinya itu bahaya, itu bisa dipidana gitu. Gitu. Nah, oke. Ini sebenarnya penjelasan dari narasumber-narasumber ini untuk sebagai wawasan kalian semua yang nonton video ini. Untuk pesan moral dari tema beli mobil idaman cukup bayar DP, jangan lupa bayar itu sebenarnya tidak dilarang untuk membeli mobil secara nyicil atau kredit. Tapi jangan lupa bayar cicilannya, apalagi sampai one prestasi, apalagi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Soleh, sampai melakukan penggelapan, menjual tanpa izin ke leasing, itu nggak boleh guys. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye!